Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan sore hari ini. Setelah kurang lebih usbu'ain, 2 pekan kita kemarin utlah hari raya Idul Fitri. Dan pada ini ucapkan juga minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa ja'alallahu lana minal aidin wal faizin, kulu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan setelah kemarin Ramadan, ibadah Ramadan kita sudah selesai. Nah, berarti di bulan Syawal ini kita tinggal mempertahankan dan meningkatkan apa-apa yang belum sempat kita lakukan di bulan suci Ramadan. Atau yang sudah kita lakukan berarti dipertahankan di bulan Syawal dan seterusnya. Dan insya Allah mulai hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tadris al-lugha al-arabiyah, bahasa Arab, lil banin wal banats, untuk anak-anak putri dan putra. Kita melanjutkan menggunakan buku Asyik Berbahasa Arab jilid 1, pelajaran ke-7, Ad-Darsu As-Sabi'. Ad-Darsu maknahu pelajaran, As-Sabi' artinya 7. Pelajaran ke-7. Sebelumnya pada ini sapa terlebih dahulu. Soba masa al-khair. Apa jawaban dari masa al-khair? Siapa yang masih ingat? Jawabannya adalah masa an-nur. Ya. Alhamdulillah sudah 3 orang yang hadir, Nenden, Nara, dan Muhammad. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi, dan mudah-mudahan yang sudah mengikuti bisa istiqomah dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab ini. Baik, wa thalib wa thalibah, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, nastamir fi albab as-sabi, yakni nata'alam fi albab al-hayawanat. Kita melanjutkan pembelajaran tentang al-hayawanati. Al-hayawanat dari kata hayawanun. Hayawanun bermakna artinya adalah hewan. Kalau dia hewannya lebih daripada 2, maka dijamak menjadi hayawanatun atau al-hayawanat. Kalau hewannya 2, hayawanani. Dan kalau dia lebih daripada 2, 3, 4, dan seterusnya menggunakan hayawanat. Itu adalah jamak. Baik. Pada 2 pekan yang lalu kita belajar tentang al-hayawanat. Di sini ada al-mufrodat atau kosakata. Kurang lebih ada wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sita, sabah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ada asyaratul mufrodatin. Ada 10 kosakata yang dipelajari di bab 7 ini. Ya, mudah-mudahan kalian mudah menghafalkan kosakata ini, karena hewan-hewan yang dimunculkan di sini adalah hewan yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya al-awwal, al-mufrodat al-awwal, mufrodat yang pertama,
yakni kitun. Kitun apa artinya kitun? Kucing. Kucing, betul. Lalu ada bakorotun. Mana Sapi. bakoroh? Sapi, betul. Lalu ada namlatun. Apa artinya namlah atau namlatun? Semut. Semut. Lalu ada filun. Mana filun? Filun Gajah. artinya gajah. Lalu ada nahlatun. Apa itu nahlatun? Lebah. Lebah. Lalu ada setelah lebah di sini ada lagi ankabutun. Mana ankabut? Laba-laba. Laba-laba, betul. Lalu ada jamalun. Unta. Unta. Lalu ada hisonun. Mana hison? Kuda. Kuda. Lalu ada toirun. Apa arti toirun? Burung. 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 Lalu ada ba'udotun. Apa artinya Nyamuk. ba'udoh? Nyamuk. Nyamuk. Ya, baik. Nah, di sini ada beberapa al-hayawanat alladina ta'alam fi adarsi asabi. Wa kamal ada seperti biasa, kita akan mengklasifikasikan mana saja hewan yang dia masuk ke dalam kategori muzakkar dan mu'annas yang ada pada bab 7 ini. Ya, ada muzakkar dan mu'annas. Kenapa kita harus bisa mengklasifikasikan muzakkar dan mu'annas? Karena setiap kata ketika dibuat menjadi sebuah kalimat harus berdasarkan muzakkar dan mu'annas. Apabila mu'annas dan muzakkarnya belum paham, maka ketika digabungkan menjadi sebuah kalimat pasti akan keliru. Ya, hadza, hadihi, dalika, dan tilka. Isim isyarahnya harus sesuai dengan mudzakkar dan mu'annas. Baik. Coba. Kitun, apakah dia termasuk muzakkar atau mu'annas? Kitun. Siapa yang bisa? Kitun, muzakkar atau mu'annas? Siapa yang tahu? Nenden, Nara, atau Muhammad? Silakan. Perbedaan muzakkar dengan mu'annas, apakah masih ingat? Kalau muzakkar tidak diakhiri menggunakan tak marbutoh atau tidak ada tak marbutohnya. Kalau mu'annas biasanya diakhiri menggunakan tak marbutoh. Nah, sekarang coba diberi keterangan kitun muzakkar atau mu'annas. Siapa yang Muzakkar. ya betul, kitun muzakkar. Kalau bakorotun Muannas. mu'annas, betul. Kalau namlatun Muannas. mu'annas. Kalau filun Muzakkar. muzakkar. Kalau nahlatun Muannas. nahlatun mu'annas. Lalu berikutnya ankabutun Muannas. Nah, ankabut muannas atau muzakkar? Coba diperhatikan. Kalau muannas akhirannya adalah tak marbutoh. Bagaimana bentuk tak marbutoh? Siapa yang tahu bentuk tak marbutoh itu seperti apa?
bentuk tamar buto adalah yang bentuknya seperti ini, bisa dilihat di layar, bulat, lalu di atasnya ada titik 2. Ya, jadi ada 2 jenis tak. Yang pertama adalah tak marbuto, dan yang kedua adalah tak taknis. Tak taknis itu yang seperti ada kata ankabutun, yang seperti perahu terbuka lalu di atasnya diberi titik 2. Ini adalah tak taknis. Nah, yang mu'anas itu adalah yang tak marbuto, bukan yang tak taknis. Jadi ankabut termasuk ke dalam golongan muzakkar. Ya, ankabut muzakkar. Lalu berikutnya jamalun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Betul. Lalu hisonun. Hisonun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Lalu toirun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Toirun muzakkar. Lalu berikutnya ba'udotun, Muannas. muannas. Baik. Jadi yang muzakkar dari bab 7 ini tentang hayawanat ada berapa kosakata? Yang muzakkar, yang pertama kitun, lalu filun, lalu asalis yang ketiga ada ankabutun, lalu jamalun, hisonun, dan toirun. Ada sitah atau ada 6 kosakata yang kategorinya adalah muzakkar. Sementara yang mu'anas di sini ada bakorotun, namlatun, nahlatun, ba'udotun. Ada arba'ah atau ada 4 yang dia masuk ke dalam kategori mu'anas. Jadi muzakkarnya ada 6 kosakata, lalu mu'anasnya ada 4 kosakata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustadz. Tidak ada. Sudah paham ya? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik. Ini ada percakapan antara Umar dan Fatimah. Pertama, Umar bertanya kepada Fatimah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dijawab oleh Fatimah, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu kata Umar, "Naharuka Sa'id ahlan wa sahlan." Apa arti dari naharuka Sa'id? Siapa yang? Selamat siang dan Ya, betul. selamat Selamat datang. siang. Selamat siang wa ahlan wa sahlan, dan selamat datang. Lalu dijawab oleh Fatimah, Sa'idun mubarak ahlan biki. Apa arti dari Sa'idun mubarak ahlan biki? Selamat siang dan selamat datang juga. Ya, betul. Selamat siang dan selamat datang juga. Lalu berikutnya Umar bertanya kepada Fatimah, ahadihi namlatun ya Fatimah, yang artinya adalah Apakah apakah ini semut, ini wahai semut, Fatimah? wahai Fatimah. Ya, jadi di sini A itu artinya adalah apakah. Ya, A itu artinya adalah apakah. Ini walaupun hanya satu huruf, tapi dia mempunyai makna, yaitu apakah. Ahazihi namlatun ya Fatimah, apakah ini semut, wahai Fatimah? Lalu berikutnya jawabannya adalah na'am hazihi namlatun. Karena dia bertanya tentang gambar semut dan
diucapkan adalah apakah ini namlah, maka jawabannya betul, na'am. Hazihi namlatun. Iya, ini adalah semut. Lalu berikutnya, Umar bertanya kembali, ahada hisonun ya Fatimah? Jawabannya, la bal haza filun. Tidak, ini adalah gajah. Jadi kalau yang pertama sesuai, maka jawabannya menggunakan kata iya. Iya dalam bahasa Arab adalah na'am. Lalu kalau jawabannya tidak sesuai, misalnya dia bertanya tentang gajah, tapi yang ditanyakan adalah hison. Hison artinya kuda. Apakah ini kuda wahai Fatimah? Padahal gambarnya gajah. Berarti tidak sesuai, maka jawabannya menggunakan tidak dalam bahasa Arab adalah la. Jawabannya la bal hada filun. Tidak, akan tetapi ini adalah gajah. Ya, jadi seperti itu. Lalu berikutnya, di sini ada kaidah, apabila pertanyaan menggunakan haza, maka dijawab dengan haza sesuai dengan kategori hewannya, apakah dia muannas atau muzakkar. Begitu juga dengan hazihi. Lalu apabila dia sesuai, maka dia menggunakan na'am, yang artinya adalah iya. Dan kalau dia tidak sesuai, maka menggunakannya la, artinya tidak. Ya. Kalau na'am artinya apa na'am? Tadi na'am artinya adalah iya atau tidak. Na'am artinya adalah iya. Kalau la artinya adalah tidak. Ya. Baik. Sampai sini bisa difahami Nenden dan Muhammad? Bisa Ustadz. Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Enggak. Enggak. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini menjawab atau mengerjakan latihan. Ya, ada soal 1, 2, sampai asyarah, sampai 10. Baik, kita coba kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Hewan-hewan dalam bahasa Arab adalah, siapa yang bisa? Apakah jawabannya A, B, atau C? Maza taqulu fi lugatil arabiyyah hewan-hewan. Apa bahasa Arabnya hewan-hewan? Siapa yang tahu? C, B, atau A? Boleh dikerjakan menggunakan pensil yang ada di gadgetnya masing-masing. Nah, Muhammad menjawab hewan dalam bahasa Arab adalah al-arqam. Al-arqam, betul tidak jawabannya? Jawabannya belum tepat. Al-hayawanat, coba kita lihat di yang atas, judulnya adalah hewan-hewan. Ya, jadi judulnya adalah yang alif, al-hayawanat. Jawabannya adalah yang ini ya, yang alif. Ya, betul, Nenden. Berikutnya, nomor 2. Kata hisonun artinya adalah, siapa yang tahu?
Apa arti dari kata hisonun atau hisonun dalam bahasa Indonesianya adalah hisonun, lebah. Betul tidak? Tidak. Hisonun lebah. Tidak. Apa? Ya betul. Hisonun artinya adalah kuda. Kalau lebah itu nahlatun. Kalau gajah itu filun. Berikutnya nomor 3. Ini adalah laba-laba. Dalam bahasa Arabnya adalah, siapa yang bisa? A, B, atau C jawabannya? Ya betul. Jawabannya yang C. Hada ankabutun. Ankabut muzakkar. Hada juga muzakkar. Maka cocok dan jawabannya betul. Berikutnya nomor 4. Kata ba'udotun artinya adalah, siapa yang bisa? Ya betul. Ba'udotun adalah nyamuk. Ba'udotun adalah nyamuk. Lalu berikutnya kata tanya untuk menanyakan pertanyaan benar atau salah adalah untuk menyatakan pernyataan atau menanyakan yang jawabannya iya atau tidak. Seperti tadi di percakapan, kira-kira apa pertanyaan yang pas? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 5. Nah, ya betul, Nenden. Ahaza. Kalau man, jawabannya adalah tentang siapa. Ya, lalu kalau ahaza maka dia membutuhkan jawaban naam atau la, atau iya atau tidak. Gitu ya. Baik, berikutnya kata kitun. Nah, ini gampang sekali. Apa arti dari kata kitun? Ustadz, Ya. enggak kelihatan. Oh ya, sebentar. Kita naikkan dulu ke atas. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya. Baik. Sekarang nomor 6. Kata kitun artinya adalah titik-titik-titik. Siapa yang tahu? Ya betul. Mudah sekali. Kitun artinya adalah kucing. Lalu berikutnya ada sapi. Maza takulu fil lugatil arabiyah, sapi. Sapi dalam bahasa Arab adalah, siapa yang tahu? Ya betul. Sapi bahasa Arabnya adalah bakorotun. Bakorotun adalah sapi. Lalu berikutnya nomor 8. Ungkapan hadhihi namlatun. Naam hadhihi namlatun arti dalam bahasa Indonesianya adalah, siapa yang bisa? Naam hazihi namlatun. Jawabannya A, B, atau C. Siapa yang tahu? Naam hadihi namlatun. Ya betul. Jawabannya adalah iya, ini
semut. Naam dalam bahasa Indonesia adalah iya. Ini hazihi dalam bahasa Indonesia adalah ini. Dan yang terakhir, namlatun dalam bahasa Indonesia adalah semut. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Iya, ini semut. Lalu nomor 9. Kata yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan ahazihi nahlatun. Sesuai gambar ya, ini gambarnya adalah lebah. Berarti jawabannya adalah, ya betul yang C, naam hadhihi namlatun. Naam hadhihi nahlatun. Ya, ini adalah lebah. Ya. Nomor 10. Nah, ini juga gampang sekali. Kata filun artinya adalah gajah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ada surat yang nama suratnya adalah filun. Yang berarti gajah. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Sudah paham? Sudah ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Oke. Terlihat? Nah, silakan dikerjakan. Di sini ada 5 gambar dan 5 kosakata bahasa Arab. Silakan dikerjakan. Baru 2. Baru 3 yang sudah. Oke, baik. Coba kita cek betul atau tidak jawabannya. Yang pertama, semut. Apa bahasa Arabnya semut? Siapa yang bisa? Apa bahasa Arabnya semut? Semut bahasa Arabnya adalah apa? Nih, di sini yang warna biru dia garisinnya semut adalah bakorotun. Betul atau salah? Salah. Ya. Nah, ini yang warna hitam nih. Siapa nih? Semut adalah namlatun. Ya. Lalu berikutnya nomor 2. Unta. Apa bahasa Arabnya unta? Sini unta namlatun. Salah. Namlatun kan semut. Nah, betul Muhammad. Unta adalah jamalun. Ya. Ini kebanyakan. Coba kita bersihin dulu. Dah. Lalu yang nomor 3. Di sini ada sapi. Apa bahasa Arabnya sapi? Coba dicari yang mana bakorotun. Nara, Nenden, Muhammad. Nah, ya betul Nenden. Muhammad juga betul. Sapi adalah bakorotun. Lalu yang keempat ada kucing. Apa bahasa Arabnya kucing? Ya betul Nenden. Siapa lagi yang betul? Ahmad. Lalu siapa lagi yang betul?
Baik. Kucing bahasa Arabnya adalah kitun. Sekarang kuda. Apa bahasa Arabnya kuda? Ya betul, hisonun. Oke, baik, kita hapus dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Terlihat di layar. Nomor 1. Hada ankabutun. Apa bahasa Indonesia dari hada ankabutun? Ya betul. Ankabutun artinya adalah laba-laba. Lalu berikutnya hadihi nahlatun. Apa hadihi nahlatun? Ya betul. Nahlatun artinya adalah lebah. Yang ketiga hadafilun. Filun artinya adalah gajah. Lalu yang keempat hada to'irun. Hada to'irun. To'irun artinya adalah burung. Betul. Yang kelima yang terakhir hadihi ba'udotun. Apa artinya ba'udot? Oh iya, bentar. Kita ke bawahin dulu ya. Hadihi ba'udotun. Ba'udotun apa? Sapi, betul. Ba'udotun. Nyamuk? Ya, betul. Jawabannya adalah nyamuk. Ba'udotun artinya adalah nyamuk. Kalau bakorotun sapi, kalau filun gajah. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustaz. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke mengurai kata. Ya. Bentar. Apa bahasa Arabnya kucing? Kucing bahasa Arabnya adalah kitun. Kitun. Kalau kita urai, kitun terdiri dari berapa huruf? Ada 3 huruf. Ya betul, ada 3 huruf dari kata kitun. Yang pertama huruf apa? Huruf qaf. Ya. Lalu yang kedua huruf to. Yang ketiga huruf to. Jadi kalau ada tasdid, kalau ada tanda tasdid seperti ini, ya, ini maka menjadi kita hitungnya sebagai 2 huruf.
Ya, ini aslinya 2 huruf. Kitun. Kitutun. Ya. Tapi karena dia menggunakan tasdid, maka disingkat menjadi kitun. Ya. Lalu berikutnya bahasa Arabnya laba-laba apa? Ankabutun. Ankabutun. Ya. Ankabutun terdiri dari berapa huruf? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ankabutun terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Hurufnya ada 5 atau ada 6? Ankabutun. Coba kita urai. Yang pertama ada ain. Lalu ada nun. Lalu ada kaf. Lalu ada huruf apa lagi? Setelah kaf, lalu ada huruf ba. Lalu ada huruf waw. Yang terakhir huruf ta. Nah, jadi ada berapa huruf ankabut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ankabutun terdiri dari 6 huruf. Lalu yang ketiga, coba kita dari kosakata toirun, burung. Toirun. Nah, toirun. Toirun terdiri dari berapa huruf? Siapa yang tahu? Coba kita uraikan. Yang pertama, huruf to. Lalu to-nya karena dia panjang, maka di dalamnya ada alif. Ya. Lalu ada hamzah dan yang terakhir ada ro. Jadi toirun terdiri dari 4 huruf. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nenden atau Muhammad. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Silakan, afwan. Pada ini izin live ya. Terus apa lagi nanti pakai kepala? Kalau tas rapat